Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ada sukacita, siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan, dan siap menerima yang berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai kebaktian pada pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan turut hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan yang pimpin Tuhan ibadah hari ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang akan berkati Tuhan para hamba-hamba-Mu, para jemaat semuanya Tuhan. Walaupun Tuhan kondisi kami yang sekarang sampai saat ini belum berkenan Tuhan, kami belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak pimpin. Dan berkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipimpin. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
terima kasih Tuhan bila tadi kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang akan membuka mata hati telinga kami Tuhan, sehingga benih yang ditaburkan ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara Jemaat Galilea yang kami kasih. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Mengabdi kepada Tuhan atau kepada Mamon. Nah, inilah judul yang merupakan satu pertanyaan, mengabdi kepada Tuhankah atau kepada Mamon. Nah, ayat masnya saya ambil dari Injil Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24 saya akan bacakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Nah, saudara yang kami kasihi, kita melihat di sini bagaimana yaitu tentang pengertian mengabdi. Mengabdi atau dalam bahasa Inggrisnya subserve. Mengabdi artinya adalah kata itu melayani. Mengabdi itu dengan kata lain sinonimnya adalah melayani. Orang yang kita abdi itu maksudnya kita melayani dia. Nah, orang Kristen saudara seharusnya melayani Tuhan dikatakan dengan segenap hati dan jiwa. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kita melayani dia, melayani Tuhan. Kemudian, tapi di sisi yang lain kita melihat bagaimana toh ada yang tidak sungguh-sungguh. Mereka lebih condong yaitu kepada Mamon. Mamon itu dengan arti nama Mamon itu adalah dewa harta benda dan kekayaan. Dewa harta benda dan kekayaan. Mamon. Nah, Mamon itu artinya dewa harta benda dan kekayaan. Pada saat Musa naik ke atas gunung untuk menerima yaitu 10 hukum Tuhan. Nah, pada saat Musa turun dari gunung, disitulah mereka menjumpai apa yang terjadi, saudara. Orang Israel baru saja ditinggal Musa naik ke gunung, tapi mereka mulai yaitu mencari solusi yang lain. Mereka membuat patung anak lembu emas dan mereka menyembah yaitu Baal, yaitu anak lembu emas tersebut. Mereka memuja, mereka berpesta pora dan sebagainya. Nah, di situ Musa dengan yaitu Yosua adalah yang Yosua satu-satunya orang yang bersama Musa turun dan menyaksikan orang Israel, mereka yaitu seperti kuda lepas daripada pingitan. Nah, saudara yang kami kasih, kita lihat bahwa tadi kembali kepada Mamon itu adalah berasal dari bahasa Yunani. Nah, arti Mamon mencari keuntungan secara tidak mencari keuntungan secara tidak halal, atau dengan kata lain juga artinya keserakahan.
Nah, mencari keuntungan dengan tidak benar atau juga bisa diartikan suatu sifat atau sikap serakah. Nah, kalau serakah, saudara, itu orang memiliki harta sekian banyak. Katakanlah dia baru memiliki harta, katakanlah 1 miliar. Nah, mungkin sementara dia, wah, aku sudah jadi orang kaya. Tapi sebentar lagi dia tidak merasa puas. Mungkin dalam hatinya, mungkin berkata, kalau aku sudah menerima kekayaan, mungkin 5 miliar, aku menjadi orang yang bahagia. Nah, saudara, seakan-akan itu terkabul. Dia menerima kekayaan 5M. Tapi juga merasa biasa-biasa saja, merasa yaitu jemu. Rasanya masih banyak orang lain yang dia lihat. Kalau orang melihat ke atas, tidak ada habis-habisnya, saudara. Nah, demikian pula dan seterusnya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, saudara, jangan melihat yaitu Baal. Orang Israel, mereka mulai condong menyembah bukan Allah. Bukan Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub yang seharusnya mereka sembah. Tapi kita melihat pada saat mereka ditinggal sebentar, mereka sudah menggantikan dengan anak lembu emas. Inilah bicara Baal, saudara. Ada sesuatu objek yang ditinggikan, dimuliakan. Nah, seringkali berapa banyak orang Kristen, mereka mendewakan apa, saudara? Mendewakan harta mereka, kekayaan mereka. Mereka bangga, oh, aku sudah menjadi orang yang memiliki harta sekian banyak. Aku sudah punya rumah yang mewah dan sebagainya. Nah, itu seringkali itu menjadi satu kebanggaan mereka. Saya sering mengatakan, saudara, padi kian berisi, kian merunduk. Artinya apa? Pada saat seseorang itu makin diberkati, makin dia makin mengalami yaitu berkat yang limpah daripada Tuhan. Nah, dia digambarkan seharusnya yang benar seperti padi yang merunduk. Nah, biarlah pada saat ini, saudara, di tengah-tengah masa COVID ini, bagaimana dengan Anda semua? Bagaimana dengan kondisi sosial Anda? Mungkin banyak orang yang kita lihat mereka terganggu kesehatannya, mereka jatuh sakit. Tapi juga tidak sedikit mereka yang ekonomi sosialnya mereka mengalami problem. Nah, oleh karena itu mari pada saat ini, mari kita mau menyerahkan kehidupan kita, kehidupan saudara, kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan. Di saat-saat pandemik ini, mari. Kalau toh kita mengalami yaitu lembah-lembah kegelapan, mari kita katakan, Tuhan, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara, meninggalkan saya. Nah, malam hari ini firman Tuhan tadi mengatakan dengan jelas, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa seseorang mengabdi kepada sekaligus dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang
dan kemudian akan mengasihi yang lain. Nah, itu konsekuensinya, saudara. Dia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Kemudian dikatakan, ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, ini sesuatu yang sangat ironis. Oleh karena itu, renungkan, hanya boleh satu-satunya Tuhan Yesus Kristus yang kita agungkan, yang kita permuliakan. Nah, pada saat ini, saudara, kita bertanya bagaimana orang Kristen dapat mengabdi kepada Tuhan dengan benar. Yang pertama, yaitu Anda harus introspeksi hati kita. Kalau Anda tahu bahwa engkau ini benar atau tidak, Anda mau tahu engkau benar atau tidak, terlebih dahulu yang pertama, periksalah, yaitu hati. Hati itu berbicara 3 hal, saudara. Hati berbicara yang pertama, pikiran kita, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda terus ingat-ingat itu Anda pikirkan. Nah, kemudian perasaan kita. Nah, perasaan itu artinya saudara bisa mengasihi pasangan hidupmu. Nah, kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu perasaan. Nah, bagaimana perasaanmu? Apakah engkau benar-benar mengasihi Dia? Mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dan yang ketiga, perbuatan. Nah, saudara, kalau Anda itu mengasihi seseorang, nah, kalau Anda mengasihi itu hanya satu klise, hanya kata-kata saja. Tapi kalau engkau mau membuktikan, yaitu apakah ada korban atau tidak. Anda mengasihi pasangan hidupmu. Kalau Anda berkata mengasihi, tentu Anda rela berkorban untuk dia. Pada waktu pemberkatan, pernikahan itu selalu pada waktu senang, pada waktu susah, pada waktu sakit, pada waktu sehat. Nah, benarkah kita itu yaitu bisa menyukakan pasangan hidup kita? Melalui apa? Melalui perbuatan kita, perbuatan saudara. Nah, saudara, 3 hal tadi ini. Yang pertama, pikiran kita. Benarkah kita selalu tertuju kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, perasaanmu, benarkah engkau hanya mengabdi kepada Dia, bukan mengabdi kepada Mamon? Dan yang ketiga, perbuatanmu itu benar-benar bisa memuliakan namanya. Nah, perbuatan kita bagaimana, saudara? Melalui uang kita. Kita bisa, yaitu mempersembahkan. Kita bisa memberikan offering, yaitu perpuluhan kita dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Nah, mari, inilah yang pertama kali kita sebagai orang percaya, kita harus introspeksi hati kita. Yang kedua, saudara. Nah, yang kedua, kalau kita itu sudah tahu, oh, hati kita ini kalau condong kepada Tuhan, ya oke, tidak masalah. Tapi bagaimana kalau hatimu yaitu malah condong kepada Mamon, lebih yaitu seperti timbangan itu lebih berat kepada Mamon, saudara. Nah, itu bagaimana? Kalau timbangannya itu lebih berat kepada Mamon, nah, disitulah kita harus menyadari, kita harus minta ampun kepada Dia.
Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Nah, itulah kategori apa saudara? Kalau orang condong kepada mamon, itulah kategori yang dalam tanda petik orang moto duitan, mata duitan. Orang yang mata duitan itu adalah orang yang condong hatinya kepada mamon. Nah, oleh karena itu saat ini, bagaimana dengan Anda? Itu Anda yang tahu. Tapi terlebih Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu persis bagaimana yaitu hatimu. Nah, oleh karena itu mari, kalau ada orang Kristen yang menjadi orang yang dalam tanda petik moto duitan. Nah, biarlah kita menyadari, kita harus bertobat, kita harus tersungkur, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Nah, kita harus apa, saudara? Merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, saya akan membacakan Mazmur 139, ayat 23 dan ayat 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Saya ulangi lagi, selidikilah aku, ya Allah. Berarti pemazmur ini, dia terbuka, dia adalah orang yang terbuka di mata Tuhan. Dia katakan, Tuhan, selidikilah aku, ya Allah. Kenalilah hatiku. Kenalilah. Dan yang ketiga dikatakan, ujilah dan kenalah pikiran-pikiranku. Kemudian, lihatlah, jalanku ini benar menurut relmu, menurut jalanmu, atau jalanku ini jalan yang serong. Dan terakhir dikatakan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jalan yang kekal itulah jalan yang lurus, jalan yang benar, itulah. Nah, pada saat ini saudara, jemaat yang kami kasihi, biarlah ini keluar daripada pemazmur yang mau terbuka di mata Tuhan, yang mau dengan jujur dia katakan, Tuhan selidiki aku, kenalilah hatiku, lihatlah apakah jalanku ini benar atau menceng. Nah saudara, biarlah pada saat ini kita sebagai orang-orang percaya, kita mau benar-benar yaitu berada dalam jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan atau relnya Tuhan, itulah jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nah saudara, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, Markus 12 ayat 30. Berkata demikian, 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Amin. Oh, ini luar biasa sekali saudara. Dengarlah firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, yang dikasihi siapa? Ini Tuhan Allahmu. Dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Oh, ini luar biasa sekali. Mari pada saat ini saudara, silakan Anda
yaitu memeriksa. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita semua? Itu hanya kita sendiri yang tahu. Hanya saudara sendiri yang tahu. Tapi terlebih Tuhan itu Allah yang Maha tahu. Nah, biarlah kita mau introspeksi. Apakah kita benar-benar mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh atau tidak? Nah, kita lihat saudara, kita hanya patut yaitu mengasihi, menyembah Tuhan Yesus yang patut kita sembah dan kita agungkan. Karena Dialah Tuhan, Dialah Allah kita. Amin. Nah saudara, kalau tadi kita mengasihi Tuhan, itulah salib yang vertikal. Itulah yang naik ke atas, kemudian yang horizontal mendatar. Itulah kasih kepada sesama. Benarkah pada saat ini engkau benar-benar sudah mengasihi Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di atas dengan sungguh-sungguh? Dan yang ke samping yang horizontal, benarkah engkau sudah mengasihi sesama? Mengasihi sesama manusia seperti di dalam Matius 25. Nah, bagaimana saat penghakiman terakhir, saudara? Apakah kita sudah menjadi Kristen? Bukan Kristen kambing, tapi Kristen domba. Yang dikatakan pada saat aku lapar, engkau memberi aku makan. Saat aku haus, engkau memberi aku minum. Saat aku sebagai orang asing, engkau memberi aku tumpangan, dan seterusnya. Nah, di situ kita melihat nanti akan terbagi, yaitu Kristen domba, Kristen yang memiliki perbuatan kasih. Yang satu Kristen kambing, Kristen yang tidak memiliki perbuatan kasih. Oleh karena itu di dalam Matius 7 dikatakan bahwa dikatakan demikian, bahwa enyahlah engkau membuat segala kejahatan. Dan mereka komplain, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Dan seterusnya. Tapi Tuhan itu berkata, enyahlah engkau sekalian pembuat segala kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Saya katakan saudara, inilah pelayanan yang konyol, pelayanan yang sia-sia. Orang sudah berjerih lelah, mereka sudah melayani Tuhan, tapi Tuhan itu berkata, enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa saudara? Karena pelayanan mereka hanya pelayanan secara daging. Pelayanan mereka hanya secara lahiriah saja, tanpa disertai dengan kasih. Mari pada saat ini periksalah, bagaimana dengan Anda, bagaimana dengan kita semua. Benarkah kita melayani Dia dengan, tadi dikatakan, segenap hatimu, segenap jiwamu? Itu adalah identik dengan kasih. Kasih yang sungguh-sungguh. Benarkah sudah engkau lakukan hal yang demikian? Yang keempat, saudara, Yakobus 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Yang keempat, saudara, dikatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-10. Nah, merendahkan diri ini artinya apa, saudara? Merendahkan diri ini artinya adalah ciri orang yang takut akan Tuhan.
Ciri orang yang takut akan Tuhan itu berarti mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, bagaimana dengan kita semua sebenarnya? Apakah kita menjadi orang-orang yang punya kerendahan hati di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus dikatakan Allah yang menjelma sebagai manusia, mengambil rupa sebagai hamba, dan dia mau merendahkan dirinya dengan taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, saudara, inilah Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang mau menjelma sebagai manusia, itu sudah turun. Grade-nya sudah turun. Dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Wah, ini lebih lagi turun lagi, saudara. Hamba. Nah, inilah yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, saudara, kita melihat dia Allah yang menjelma sebagai manusia dan mengosongkan statusnya. Inilah predikat yang dilepas total sama Tuhan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjalani, saudara? Dia melalui jalan salib, dia dicambuk, dia dianiaya, diludahi, direndahkan, dihujat dan sebagainya. Dia harus pikul salib. Nah, inilah sesuatu yang sangat menyakitkan. Dia harus dicambuk dan sebagainya. Inilah segala sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan secara fisik, tubuh fisiknya. Nah, saudara, bagaimana dia sanggup? Dia terlebih dahulu mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Nah, disinilah dia katakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Saudara, kita melihat bagaimana dia Allah, dia memiliki segala otoritas. Nah, saudara, renungkan sejenak. Tuhan Yesus diludahi. Bahkan pada waktu di atas salib, orang-orang menghujat dia, kalau engkau Allah, turunlah. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak mampu memanggil pasukan malaikat dari surga? Saya katakan mampu. Karena dikatakan dia Allah yang menjelma sebagai manusia. Dia masih Allah yang menjelma sebagai manusia walaupun ada di kayu salib. Dia mampu memanggil pasukan malaikat dari surga. Mampu. Yang dia mungkin katakan bakarlah mereka. Bisa. Tapi dia kosongkan dirinya. Dia menghampakan dirinya.
Inilah sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Dia punya otoritas, tapi dia kosongkan dirinya. Nah, mari pada saat ini saudara, ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengabdi Tuhan itu dengan benar. Yang pertama yaitu kita mau introspeksi hati kita. Hati tadi berbicara pikiran, perasaan, perbuatan. Yang kedua, kalau hatimu itu ternyata condong kepada mamon, mari kita mau minta ampun kepada dia. Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku, Tuhan. Kalau hatiku lebih condong kepada mamon. Yang ketiga, kita harus menyatakan satu komitmen kita. Hanya Engkau yang patut aku agungkan, yang aku sembah. Hanya Engkau yang patut aku sembah, aku agungkan. Nah, yang terakhir, firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kita wajib merendahkan diri kita di hadapannya. Di hadapan Allah yang hidup, di hadapan Allah yang luar biasa. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Juru selamat kami. Yesusku bernama, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Benar kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, benar kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
seperti yang ada padamu. Mari kita bersama-sama kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kebenaran daripada sabda-Mu Tuhan. Biarlah kami pada malam hari ini, kami mau bertanya, benarkah kami sudah mengabdi dengan sungguh-sungguh kepada Engkau? Ataukah hati kami juga mengabdi kepada yang lain? Tuhan, ampuni saat ini kalau kami seringkali masih condong kepada hal-hal yang lain, kepada hal-hal materi, kepada uang, kepada harta, kepada kekayaan. Ampuni Tuhan anak-anak-Mu, ampuni kami. Dan kami menyadari hanya Engkau yang patut kami sembah, yang patut kami agungkan satu-satunya. Dan biarlah pada hari ini kami mau merendahkan diri senantiasa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan berkati setiap jemaat-Mu, jemaat Galilea Tuhan, di mana mereka akan lebih sungguh-sungguh, yaitu melayani Engkau, lebih sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang kami boleh peringati kembali pada hari ini. Biarlah Engkau
hapuskan segala dosa-dosa kami Tuhan, dan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sejauh barat dari timur Tuhan, Engkau menghapuskan dosa kami Tuhan. Biarlah saat ini Engkau menghapuskan dosa kami Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk tidak mengulang kembali segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga khususnya Tuhan saat ini Tuhan. Jikalau mungkin saat ini Tuhan ada keluarga-keluarga yang sudah retak hubungannya Tuhan, antara orang tua dan anak nggak bisa akur Tuhan, antara suami dan istri nggak bisa akur Tuhan, antara saudara yang satu dengan saudara yang lain seringkali cekcok Tuhan. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, bila Engkau persatukan kembali keluarga-keluarga yang sedang mendengarkan siaran online hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di awal tahun 2021 ini Tuhan, ada persatuan kembali di antara keluarga-keluarga Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga bagi setiap kami yang sedang mengalami pergumulan Tuhan. Mungkin untuk kesehatan Tuhan, mungkin saat ini kami sedang menderita di rumah sakit, atau mungkin saat ini kami sedang terbaring tidak berdaya di tempat tidur kami Tuhan. Tuhan, apapun penyakit kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup untuk menjamah segala sakit penyakit kami Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan yang daripadamu Tuhan. Kami percaya kesembuhan, keajaiban telah Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami yang bergumul untuk ekonomi kami Tuhan, untuk bisnis kami yang saat ini sedang lesu Tuhan, kami yang sedang menantikan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah economic breakthrough, perobosan ekonomi terjadi atas setiap kami, dan kami terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami juga yang bergumul untuk masalah pribadi kami Tuhan. Apapun masalah kami percaya Tuhan, di tahun 2021 ini Tuhan ada solusi Tuhan, karena kami percaya Engkau membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, mari terima berkat dari Tuhan. Saya ajak untuk angkat kedua tanganmu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara sekalian yang telah bergabung bersama dengan kita di acara ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati.